Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jumpa lagi bersama saya Wojang. Di video kali ini kita akan membahas tentang tekstur tanah. Tekstur tanah untuk tanaman porang. Apakah tingkat kelembaban atau tingkat pH tanahnya masih stabil atau tidak? Di sini di depan saya ada salah satu pohon porang. Si pohon porang ini umurnya baru sekitar 4 bulanan kawan-kawan. Si batang ini sudah mengkiut atau lemas, roboh. Dia belum waktunya dormansi, tetapi kenapa si batang pohon ini mengkiut seperti di dalamnya keropos. Tapi ini tidak busuk batang kawan-kawan. Tak tahu kenapa. Mari kita cari solusinya. Untuk dari itu kita akan coba cek tingkat keasaman dari si tanah, apa penyebabnya, dari tanah atau dari mana. Kita akan cek dengan menggunakan alat ini kawan-kawan, PY meter. Kita wajib punya alat ini kawan-kawan. Alat ini untuk mengukur pH tanah dan tingkat kelembaban dan tingkat cahaya, untuk mengetahui kadar air di dalam kandungan tanah ini kawan-kawan, apakah masih stabil atau kekurangannya apa. Maka dari itu kita harus punya alat ini untuk mengukur pH tanah. Dan sebelum kita mengukur, saya akan jelaskan sedikit tentang alat ini. Nah, 3Y meter ini ada 3 fungsi, yaitu ada moist, lake, dan pH. Moist ini untuk tingkat keasaman, dan di tengah lake itu untuk tingkat cahaya, dan pH untuk mengukur pH tanahnya. Nah, di sini ini menunjukkan pH tanah. Kita fokus ke alkalin dan acid untuk mengukur pH tanahnya, dan weight itu untuk mengukur tingkat keasaman, moist. Dan tombol kita geser ke tengah, kita mengukur tingkat cahaya, yaitu drag atau leak. Ya kawan-kawan, mungkin seperti itu. Kawan-kawan, seperti itulah 3Y meter bekerjanya. Kawan-kawan, mari kita akan coba cek seberapa pH tanahnya di dalam tanah ini kawan-kawan. Kita geser dulu tombolnya. Nah, kita coba akan cek. Kita di sini kita tancapkan dalam. Nah, kawan-kawan, pH tanahnya menunjukkan angka 6. Untuk pH tanah masih stabil, atau untuk di angka 6 itu masih stabil ya. Untuk di angka 6, 7 untuk pH tanah masih stabil. Dan mari kita cek tingkat cahaya. Tingkat cahayanya di sini kawan. Tingkat cahayanya dia menunjukkan di angka 200. Nah kawan-kawan, kita sudah lihat
di tingkat cahayanya dia menunjukkan ke 200, berarti di sini tanahnya kekurangan cahaya kawan-kawan. Kita coba, dikarenakan di sini ya kita menggunakan naungan jati, jadi tingkat cahayanya kurang kawan-kawan. Tingkat cahayanya kurang. Kalau jarum ini menunjukkan ke angka 1000 atau 2000, tingkat cahayanya ini full. Kalau di 200 ke bawah dia kekurangan cahaya kawan-kawan. Oke, selanjutnya kita akan cek tingkat keasaman. Tingkat kelembabannya. Di sini tanahnya terlalu lembab kawan-kawan, terlalu basah dikarenakan semalam hujan deras. Tanahnya terlalu basah. Sini dia menunjukkan angka 10. Dia sangat basah ini kawan-kawan. Ternyata di sini terlalu lembab tingkat keasamannya. Ya, di sini kita bisa menyimpulkan kalau di angka 8, 9, 10 tekstur tanah di sini sangat lembab, dan di angka 4, 5, 6, 7 di angka hijau ini dia tingkat kelembabannya sedang. Dan kalau di angka 1, 2, 3 di warna merah, tingkat tanah ini kering kawan-kawan. Karena di sini menunjukkan di angka 10 di warna biru. Ini tingkat tanahnya terlalu basah. Oke kawan-kawan. Nah, disinilah kita bisa menyimpulkan kenapa pohon porang bisa seperti ini kawan-kawan. Di tekstur tanah ini kekurangan cahaya dan tingkat tanahnya terlalu basah. Untuk pH tanah ini standar, masih normal. Kita cabut. Setelah kita pakai ini, alat ini, kita bersihkan ininya pakai kain. Kita bisa menyimpulkan kenapa pohon porang bisa seperti ini. Padahal ini tidak menunjukkan busuk batang atau apa. Tapi kenapa bisa seperti ini? Dikarenakan setelah kita ukur pakai alat 3Y meter, ini menunjukkan karena di sini kekurangan cahaya dan tingkat basahnya, tingkat tanahnya terlalu lembab. Makanya si pohon-pohon porang ini kurang maksimal, kurang cahaya. Nah, setelah kita tahu, setelah kita ukur, terus apa solusinya untuk kedepannya? Solusinya yaitu adalah kita bagaimana caranya untuk sinar matahari itu masuk agar cahaya bisa masuk ke sini, yaitu dengan kalau di bawah naungan untuk menatasi atau apa namanya, pohon-pohon di sekitar kita ya, agar tingkat cahaya bisa masuk sempurna. Kalau sudah sinar matahari masuk, nah pasti tingkat kelembaban di tanah itu bisa standar atau tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Maka dari itu si pohon porang pasti tumbuh dengan sempurna. Oke kawan-kawan, mungkin cukup video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, and subscribe, dan komen di bawah ini kawan-kawan.